محمد يا ربي صلي صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي
وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياها من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذا قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berkata amanna wa hum la yuftanun. Jadi Allah itu tidak akan meninggalkan manusia yang berkata aku beriman kepada Allah sebelum mereka diuji. Jadi di sini menceritakan tentang keimanan seorang hamba. Iman itu ada di dalam hati. Iman bil qalbi, di dalam hati. Terus iman juga bisa diucapkan, amantu billah, bisa. Juga iman juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari berupa amal ibadah kita. Jadi Allah tidak akan membiarkan seorang hamba mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman, aku seorang mukmin, wa hum la yuftanun, sebelum mereka itu diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi orang-orang, sungguh kata Allah, sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum kamu ya Muhammad.
Jadi surat Al-Ankabut ini diturunkan di kota Mekah. Kebanyakan di kota Mekah itu ayat-ayat yang turun itu berupa ketauhidan, keesaan Allah, tentang keimanan, pokoknya tentang tauhid. Kebanyakan membicarakan tentang tauhid, tentang keimanan. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh-sungguh aku telah menguji min qablihim, sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka Allah akan mengetahui siapa di antara kalian yang shadaqu, yang benar, yang jujur. Wala ya'lamannal kadhibin, dan juga Allah akan mengetahui siapa di antara hambanya itu yang berbohong. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang diyakini itu tidak sama. Antara apa yang di batinnya dengan apa yang di lahirnya itu tidak sama. Jadi ujian itu ada dua, ada yang enak, ada juga yang enggak enak. Ada tentang kebahagiaan, juga tentang kesedihan. Semua akan diuji sama Allah. Dan yang terberat ujian itu tatkala sudah menyangkut tentang harta dan keluarga. Itu yang berat ujiannya. Ujian dalam hal kekayaan, tatkala kita kaya, itu berat kita tatkala kita mau berinfak sedekah. Kalau kita masih miskin, masih sedang-sedang, masih enak kita. Dicontohkan oleh orang sufi itu, tatkala beliaunya itu berteman dengan seorang teman yang miskin lah. Temannya itu berdagang, tapi dagangnya kecil karena miskin, semampunya, seadanya dia berdagang. Tatkala suatu hari dia mendapatkan keuntungan 100.000, orang sufi ini mengujinya, temannya itu. Hey friend itu maksudnya sahabat. Hey sahabat, friend, bahasa sufinya friend ya. Hey sahabatku, kamu punya uang berapa keuntunganmu sekarang? 100.000. Aku sekarang tidak sama sekali, gak punya uang sama sekali. Nah terus, boleh enggak keuntunganmu dibagi dua? Oh boleh, kamu kan sahabatku. Nah terus, dibagilah dua, 50-50. Terus didoakan sama temannya ini, semoga apa yang didagangkan itu laris. Akhirnya suatu ketika keuntungannya berlipat-lipat sampai 1 juta. Datang lagi nih sufi ke temannya tuh, hey friend, kalau bulan ini berapa keuntunganmu? Alhamdulillah 1 juta. Boleh enggak? Aku enggak megang uang sama sekali nih. Boleh enggak dibagi dua nih hartamu, keuntunganmu maksudnya? Oh boleh, apa tidak, untuk sahabatku. Jadi 500 dibagi dua, 50-50. Terus akhirnya keuntungannya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun keuntungannya itu. Jadi emasnya udah banyak, rumahnya udah megah, bertriliun-triliun. Datang lagi nih si sufi ke temannya itu, hey friend, keuntunganmu bulan ini berapa? Alhamdulillah miliaran, berkat doamu katanya. Oh iya, boleh enggak bagi dua tuh hartamu, keuntunganmu itu? Setelah sudah menjadi kaya raya,
perhitungannya udah main nih, otak kirinya udah main nih. Kok enak men ya temanku ini, dia nggak ikut kerja, tapi setiap dia datang minta separuh dari keuntunganku. Udah berpikir sudah, kalau masih miskin, hartanya dibagi dua, keuntungannya dibagi dua, ikhlas dia. Middle masih setengah, kehidupannya udah separuh kaya, masih dibagi dua keuntungannya, masih ikhlas dia. Namun tatkala seseorang itu mencapai titik puncak kejayaannya, tatkala diuji dari harta, tidak semua lolos, tidak semua lulus ujiannya itu. Makanya sang sufi bilang, seorang sufi ini menyimpulkan bahwa orang yang ikhlas itu kebanyakan dari kaum miskin. Jadi kalau mau nanya tentang keikhlasan, tanyalah kepada yang miskin. Makanya Kanjeng Nabi itu berdoanya itu Allahumma ahyini miskinan. Jadi Rasulullah itu berdoa Allahumma ahyini miskinan. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkan aku miskinan, dalam keadaan miskin. Miskin apa? Miskin karep ya. Miskin apa? Miskin karep. Miskin apa karep itu bahasa Indonesianya? Miskin apa? Miskin kemana? Bu. Apa miskin karep? Karepnya ini apa? Nah, keinginannya, bukan kebutuhan. Jadi Kanjeng Nabi itu berdoa seperti itu. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Miskin dalam kekarepan, dalam keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi seseorang akan kebanyakan tidak lulus dalam ujian itu tatkala dia mencapai titik puncak kejayaan. Kalau masih di bawah, oke. Banyak dewan-dewan, wakil-wakil juga tatkala dia mau mencalonkan, janjinya setengah mati. Nanti akan gini, akan gitu. Namun tatkala sudah jadi dan dia berada di puncak kejayaan, lupa sudah. Kebanyakan orang itu tidak lulus ujian dalam hal kejayaan dan kekayaan. Kejayaan dicontohkan oleh Fir'aun dan kekayaan dicontohkan oleh Qarun. Apakah orang soleh banyak yang kaya? Banyak. Dan wajib orang soleh itu, orang beriman itu kaya, wajib. Namun kekayaannya tidak berada di tangannya, tidak ada di hatinya, namun ada di tangannya. Jadi dia itu ringan tangan untuk meninfakkan, mensedekahkan sebagian dari hartanya. Jadi jangan disedekahkan semua ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, maksudnya itu sebagian ya. Sebagian yang lain untuk ditabung, sebagian untuk diinfakkan. Jadi ujian itu ada dua, dari kejayaan dan juga kenestabaan. Jadi kaya dan juga miskin itu juga ujian. Kalau besok sampean kaya raya, ujiannya sampean akan medit untuk berinfak dan sedekah, biasa itu. Namun kata Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi kita harus tahu, kata Allah, wa'lamu, harus kamu ketahui, annama, sesungguhnya sesuatu, amwalukum, amwal, harta kekayaan kalian, wa auladukum, dan anak keturunan kalian, fitnah, bisa jadi fitnah atau ujian. Jadi kita tatkala diuji dalam harta, dalam keluarga, itu ujian yang berat. Besok sampean akan mengalami itu. Diuji
Dari hartanya sudah saya contohkan tadi, dan diuji dari anak juga sudah banyak yang mengalaminya. Jadi harus lulus ujiannya, itu harus lulus. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang azim, yang besar. Maksudnya apa? Tatkala kita melewati ujian itu dengan sabar. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah ajrun azim, pahala yang besar, yang agung. Tatkala kita melewati semua ujian itu dengan sabar. Sabar maksudnya gimana? Tetap kita, satu, harus berikhtiar, dua, kita harus beramal soleh, tiga, berdoa, keempat, kita tawakal. Itu yang dinamakan sabar. Jadi pertama harus ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, terus beribadah, maksudnya berdoa ya. Beribadah, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, itu nomor satu. Walaupun kita ikhtiarnya itu yang jadi pedoman tetap Allah. Kita sandarkan ikhtiar kita itu kepada Allah. Semua aktivitas yang kita lakukan kita sandarkan, kita niatkan karena Allah. Terus kita meningkatkan ibadah kita, berdoa, habis itu bertawakal, pasrahkan kepada Allah. Itu yang dinamakan sabar ya. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbikuna sa'a ma yahkumun. Dan juga orang-orang yang melakukan amal yang buruk tidak luput juga dari Allah. Pasti Allah juga sa'a ma yahkumun, keburukannya itu tetap yahkumun, diperhitungkan. Perhitungannya Allah sangat detail ya. Ya khabir, perhitungan Allah itu sangat detail. Mangkana yarju liqa Allah, dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, dan sesungguhnya waktu itu, ajal itu pasti datang. Wa huwas samiul alim, dan sesungguhnya Allah itu maha sami, mendengar, alim, dan maha mengetahui. Adakah di antara kita yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin terburu-buru berjumpa dengan Allah? Berarti saking rindunya ya. Perjumpaan dengan Allah itu pasti, tapi yang berharap-harap ingin berjumpa dengan Allah itu belum tentu mau, karena sangunya belum siap, amal baiknya belum siap, tabungannya belum cukup, masih merasa sedikit. Makanya harus kita terus beramal soleh. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita berjihad, karena ini ayat ini surat Al-Ankabut ini turunnya di Mekah, berarti jihadnya bukan jihad perang, namun jihadnya jihad nafsi, diri sendiri, jihadun nafs, jihad memerangi hawa nafsu. Jadi apabila kita berjihad, sesungguhnya jihad itu untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus berjihad tiap hari, kita harus berperang, berjihad melawan hawa nafsu. Jadi harus, karena kita tiap hari itu tidak luput dari godaan setan, bisikan setan. Berjihadnya dengan apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jihadnya itu dengan harta juga. Jadi kalau kita mau memenangkan, mau menjadi seorang pemenang, kita harus berjihad.
Berjihad di jalannya Allah dengan cara apa? Harta juga. Harta kita infakkan di jalannya Allah. Juga berjihad dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Kita harus bisa memerangi nafsu yang ada di dalam jiwa kita, yang ngajak ke keburukan, kita perangi. Itu namanya jihad. Makanya kata Allah, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih." Kalau kamu berjihad, sesungguhnya jihad itu untuk dirimu sendiri. Misalkan kita malas untuk sholat, kita malas untuk mengaji, tapi kita berjihad, berjuang itu bukan untuk Allah itu, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai aku sholat ini untuk Allah, karena Allah senang dengan sholat. Allah itu nggak butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh dengan Allah. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Makanya Allah singgung di sini bahwa Allah itu maha kaya. 'Anil 'alamin, dari seluruh alam ini punya Allah semua. Dan tidak ada apa-apanya, cuma alam dunia ini. Makanya jihadnya ini kok diakhiri dengan innallaha la ghaniyun. Ada apa? Kalau tidak ada hubungannya dengan harta. Ya. Jadi kalau sampean berjihad di jalan Allah dengan membawa satu kebaikan, dibalas 10, bahkan sampai 700 kali lipat dari kebaikan itu. Keberkahannya itu membawa kebaikan yang berlipat-lipat. Dan sesungguhnya katanya Kanjeng Nabi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Dan sesungguhnya yang dikatakan orang yang kaya sesungguhnya itu adalah kaya hatinya. Tatkala dia diberi amanah oleh Allah, amanah harta yang banyak, yang melimpah, dia akan menginfakkan di jalan Allah. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Jadi Allah itu bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan itu pasti Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang dahulu, yang sebelumnya itu. Jadi kalau kita berbuat kesalahan terus kita ikuti kesalahan itu dengan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan itu akan menutupi kesalahan yang kita perbuat. Jadi pernah ada datang ke Rasulullah itu sahabat, "Ya Rasulullah, saya tadi berbuat kesalahan. Kamu barusan sholat sama aku." "Nggih, sholat berjamaah." "Nggih." "Oh, kesalahanmu dihapuskan oleh Allah." Enak sama Kanjeng Nabi lah, enak. Ada juga datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tadi berbuat kemungkaran. Barusan kamu sholat berjamaah sama aku." "Nggih ya Rasulullah." Terhapus kemungkaranmu, dihapus kesalahanmu, dihapus dosamu. Jadi Allah itu maha pemurah, lagi maha penyayang. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatah tamhuha. Jadi ikutilah, iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Walanajziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Dan sesungguhnya akan dibalas sama Allah kebaikannya itu dengan kebaikan yang lebih baik. Jadi kalau kita mengerjakan satu kebaikan, maka akan dibalas ke kebaikan yang lebih baik. Wa man jaa bil hasanati falahu khairu minha. Apabila ada seseorang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya adalah balasan yang lebih baik. Ada juga wa man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Apabila seseorang datang dengan membawa satu kebaikan, maka kebaikannya itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat semisal kebaikan yang ia perbuat. Semoga Allah tetap menetapkan iman kita, Allah
tingkatkan keimanan kita sehingga kita bisa beramal soleh dan berbuat kebaikan. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan Allah berwasiat kepada manusia, berwasiat. Wasiat itu adalah nasihat yang sangat sungguh-sungguh yang harus kita perhatikan. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan Allah berwasiat kepada seluruh manusia bahwa kepada kedua orang tuanya harus berbuat baik. Dia harus berbuat baik kepada orang tua itu. Kita tidak mengindahkan, tidak menghiraukan kepada kedua orang tua, membiarkan saja, padahal kita tidak berbuat kebaikan, cuma kita hanya tidak memperhatikan. Itu termasuk anak yang durhaka. Padahal kita tidak menyakiti hati mereka, tidak menyakiti hati kedua orang tua kita, namun kita tidak menghiraukan kehidupan kedua orang tua kita itu termasuk anak yang durhaka. Jadi kepada kedua orang tua kita itu harus husna, harus ihsan, harus berbuat baik. Jadi kalau kita kepada sesama manusia, karena kita tidak bisa membahagiakan, cukup kita diam saja, itu biasa, bagus itu. Namun kepada kedua orang tua, kita diamnya, kita tidak menghiraukan kehidupan kedua orang tua kita, itu termasuk anak yang durhaka. Jadi kita, supaya kita tidak digolongkan sama Allah terhadap anak yang durhaka, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Gitu ya. Harus berbuat baik. Wa ibnul ad la yadkhulul jannah. Kalau anak yang durhaka kepada orang tua, tidak ada jaminan dia masuk surga, pasti masuk neraka. Dan anak yang durhaka dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Semoga kita dijauhkan dari meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan ditetapkan iman kita, dan kita ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, sesepuh kita, dan anak keturunan kita, semoga ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu